Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Alhamdulillahirobbis samawati wal ardh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk dan diberikan tugas dan akan diminta pertolongan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah ditugaskan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bisa melaksanakan tugas dari Allah sehingga kembali kepada Allah dengan ucapan salam qaulan min rabbil rahim. Ucapan selamat dari Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Dia mendapatkan ucapan selamat dari Allah atas segala ujian, segala tantangan yang diberikan ketika dia hidup di muka bumi. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat, kemudian kita meniti jalan dakwah dan kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengikuti contohnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umatnya dan benar-benar mendapatkan syafaat, pertolongan di akhirat nanti. Amin. Kalau maghrib berarti kultum, udah 70 menit. Allah memperkenalkan diri ketika di Gua Hiro pada Rasulullah SAW dengan kalimat dia adalah pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pahamilah, yakini, sadari, sebutlah nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Di awal ayat yang turun kepada Rasul, kita diberikan kewajiban untuk terus mengkaji, mengkaji, mendalami, bahkan mengaji diri kita agar ada dalam diri kita kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Memang tidak hanya kita, sudah terlalu banyak dan sangat banyak makhluk yang Allah ciptakan. Tapi ternyata Allah belum selesai menciptakan sebelum menciptakan manusia. Karena ternyata semua yang diciptakan Allah ini diperuntukkan untuk kita. Allah sudah ciptakan langit selama 6 masa, dari mulai asap sampai terbentuk jagat raya ini. Kemudian diciptakan bumi dengan khusus disiapkan untuk manusia tinggal di sana. Dan itu begitu lama karena dia awalnya sangat panas, bola yang sangat panas, kemudian dibuat segalanya sampai siang. Sebelum manusia tinggal, maka diciptakan air di bumi ini. Allah menciptakan air, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan kemudian hewan-hewan sampai masanya
lalu Allah ciptakan manusia. Manusia adalah makhluk terakhir diciptakan Allah. Dan dia adalah makhluk yang teristimewa bagi Allah. Dia diciptakan sekali, tapi untuk hidup selamanya. Sementara semua makhluk diciptakan, langit, bumi, gunung dan semua hewan binatang itu akan diciptakan dan akan menerima kemusnahan. Kita ternyata sekali diciptakan, kemudian kita masuk di alam ruh, masuk di alam rahim, masuk ke alam dunia, nanti kita lanjut ke alam kubur, kita lanjut ke alam mahsyar, lalu kemudian terakhir kita akan hidup yang selama-lamanya di alam akhirat. Yang lain tidak. Semua yang ada kita lihat dia akan hancur di muka bumi. Inilah kenapa manusia sangat istimewa. Karena dia makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan keadaan akan kembali, lalu kemudian dia hidup di akhirat yang tidak ada putusnya. Maghrib ini saya ingin menyadarkan satu konsep kesadaran tentang penciptaan. Dan ini kadang dilupakan. Padahal materi sederhana saja. Ada orang yang sekarang hidup, padahal dia bukan hidup dengan keadaannya, hidup dengan kesendirinya ada, tapi dia memang diadakan oleh Allah. Dia adalah makhluk yang diciptakan. Maka ketika dia menjadi makhluk yang diciptakan, maka dia tahu dia harus bertanya dengan sungguh-sungguh, apa maksud Allah menciptakan saya? Apa Allah menciptakan manusia ini? Ini yang penting. Sebenarnya semua makhluk diciptakan oleh Allah, dari langit bumi yang besar, semuanya untuk melayani manusia. Mereka tidak membangkang. Bagaimanapun mereka punya kekuatan, si laut ini punya kekuatan untuk berbuat apa saja. Dia tidak bicara atas perintah Allah. Langit bisa apa saja, tapi karena tidak diberikan pilihan, maka dia semuanya bergantung. Apa gaya bilillah? Apakah kamu akan mencari sistem hidup selain sistem hidup dari Allah? Walau aslama man fis samawati wal ard. Padahal seluruh yang di langit dan yang di bumi aslama, mereka tunduk patuh kepada Allah tanpa ada pembangkangan. Jadi semua makhluk tidak diberikan pilihan, mereka taat. Matahari kalau boleh memilih, kita yang kacau. Sekali-kali saya cuti gitu ya. Mendekat didinah darah kita, menjauh membeku darah kita. Tapi matahari sudah ribuan bahkan disebut miliaran tahun berputar, dia tetap melayani dan tak ada satupun kesalahan sedikit pun. Karena kesalahan sedikit pun bisa menjadikan semua bisa berubah. Dan inilah semuanya bulan. Kalau ciptakan begitu tak pernah terlambat, sehingga tiap tahun saja setahun 12 bulan. Ini ada saja yang PNS pada bulan ke-13. Nah, 12 saja. Dan dia tidak boleh berubah bergeser. Selalu begitu dan tidak ada satupun yang salah dari seluruh alam, tumbuhan, hewan dan semuanya tunduk kepada Allah. Jadi kalau kemarin ada kambing sapi disembelih hewan jadi untuk kurban, tidak jadi mulia mereka, sama aja dengan itu sembelih untuk pasar. Tak ada nanti mana yang kemarin sapi-sapi kurban masuk surga. Dia sama saja. Sekali lagi, ternyata manusia diciptakan menjadi mukarram. Jadi bukan Ustaz saja yang panggilnya al-mukarram itu semuanya. Al-mukarram itu semuanya sampai nanti almarhum. Apa almarhum? Dia mulia pas mati disayang Allah. Almarhum itu yang dirahmati, yang disayang Allah. Karena ciri kemuliaan bukan pas hidupnya, tapi justru pas meninggalnya. Benar enggak dia
kemuliaan yang dimunculkan oleh Allah kepada manusia ini memang beda dengan yang lain. Kita tahu malaikat saja disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dia diberikan kemuliaan dengan seluruh makhluk ini tunduk kepada manusia. Silakan alam semesta itu gunakan, mau tembus sampai di surga Rahman, mau berkuasa sampai langit itu pun silakan, itu untuk manusia. Sekarang begitu terlihat bagaimana manusia diberikan kekuatan kekuasaan oleh Allah untuk menundukkan bumi ini. Tetapi ternyata banyak di antara manusia yang tidak mau mulia. Padahal dia mulia. Dia menjatuhkan diri berhidup seperti hewan-hewan saja. Ini orang-orang yang jatuh. Kenapa? Karena kemuliaan ini memang dijaga dan diberikannya Al-Quran, diberikannya contoh Islam, contoh Nabi Muhammad sebagai uswah dengan ajaran Islam untuk menjaga kemuliaan kita. Namun Allah memberikan bukan hanya sebagai makhluk yang diciptakan dalam keadaan mulia, karena dia pun bukan dicipta di muka bumi ini, manusia diciptakan di surga. Tetapi manusia diberikan kedudukan juga sebagai makhluk mukhayyar, makhluk yang diberikan pilihan, diberikan kemampuan untuk memilih apakah dia akan menjaga kemuliaannya atau bahkan melepaskan kemuliaan itu. Allah mukhayyar. Di dalam diri manusia sekarang semua Allah titipkan namanya fujur wa taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kedudukan mulia kita diuji oleh Allah dengan di dalam diri kita ada kemampuan yang total, yang full untuk berbuat fujur, keingkaran, menentang. Yang kedua, untuk menjadi orang yang betul-betul berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjadi anak Allah. Kedudukan manusia mulia, tapi dalam diri kita untuk menjadi pembangkang yang paling hebat, yang sampai setan pun, nah ini bukan gangguan. Karena ada manusia yang kafirnya lebih kafir daripada setan. Bahkan disebut kafirnya kafir mutlak. Dia tidak ada iman, lisannya menentang, perbuatannya menjauh Allah. Si iblis itu kafirnya kafir iman. Dia mengaku Allah Tuhannya, dia meyakini Allah Tuhannya, tetapi dia tidak mau melaksanakan satu perintah saja, perintah sujud dengan setan tahu ketemu dengan Allah. Ini Tuhannya, bagaimana kekuasaan langit yang begitu megah. Dia tahu, tapi kemudian dia menolak satu perintah. Tapi ada manusia full menentang, dan setan ada yang kemudian angkat tangan. Gara-gara dia memilih ujur, keingkaran, penentangan, pembangkangan terhadap hukum Allah, pembangkangan terhadap perintah Allah, maka mereka lebih buruk daripada iblis. Dan inilah manusia. Dan kelihatannya ada yang memilih ini, memilih menjadi justru si iblis pun tunduk kepada dia. Itulah manusia. Tetapi ternyata ada orang yang terus berusaha sampai kemudian malaikat pun hormat. Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat-malaikat itu berbaris, bahkan sejak dalam dunia mereka melayani orang yang bertakwa ini. Kalau bapak-bapak yang biasa itu malaikatnya dua saja, raqib dan atid. Kalau sudah mulai takwa, sudah mulai berperintah kepada Allah, maka ada dua malaikat penjaga lagi, penjaga di depan dan penjaga di belakang. Sudah aman hidup dia itu, karena dia memang hidup untuk melayani Allah, semuanya melayani dia. Nah, orang manusia ini pilihannya bisa mulia lebih dari malaikat, tapi bisa rendah daripada binatang, bahkan dari iblis. Maksudnya kita ini sepertinya tengah-tengah. Sepertinya saya juga kalau sedang mulia, semua kita lakukan, semua kelihatannya
ketakwaan, kejujuran. Ternyata ada Yazid wa Yanqus. Ini bagian kita nih. Kalau sudah istiqomah di ketakwaan dia aman. Tapi kadang Allah katakan kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Rasul nyatakan seperti itu. Bagaimana iman kita naik dengan beramal, bagaimana iman kita turun dengan berbuat dosa. Dan kondisi ini lebih parah lagi kalau ternyata itu tidak didasari oleh iman. Maka ada orang yang disebut oleh Allah dalam surat An-Nisa, mudabdabina baina dzalik. Mereka ini kalau memahami antara dua, bukan urusan iman dengan turunnya iman, tapi ternyata dia akan beriman, tapi kadang kafir. Ini disebutkan dalam hadis Rasul itu seperti orang yang paginya beriman, tapi sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Banyak perbuatan-perbuatan yang orang-orang kafir dia lakukan. Ada dalam satu kitab ada 20 sifat-sifat kekafiran yang ada dilakukan oleh orang beriman. Maka mereka disebut orang-orang yang wama hum bimumin. Karena dia ngaku beriman, tak boleh disebut kafir. Karena dia masih mengaku orang Islam, tak boleh disebut kafir. Allah menyebutnya wama hum bimuminin. Mereka bukan termasuk orang beriman. Mudabdabina baina, mereka terpaham antara dua. La ilaha dia tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman. Wala ilaha dan tidak termasuk golongan ini orang-orang yang itu orang kafir. Disebut beriman tak ada tandanya, disebut kafir KTP-nya masih Islam. Dia ingin tidak mau berbeda agama. Tapi mereka orang-orang yang sebenarnya kata Allah tidak termasuk orang beriman. Ini pilihan ini sangat berat sebetulnya. Untuk menjaga kemuliaan salah satunya tadi dengan kita benar-benar bertakwa atau ingkar. Dan itu dua-duanya sangat mungkin. Di dalam ayat lain Allah memilihkan bahwa ada posisi manusia yang diberi pilihan oleh Allah, satu mengikuti petunjuk ar-rusyd, satu kemudian al-ghay, hidup semaunya. Walaupun Allah saat katakan itu masih hiduplah semaunya, bebas. Silakan pilih. Faman sya'a falyu'min, kalau mau beriman silakan. Waman sya'a falyakfur, kalau kafir juga silakan kita. Ini pilihan kita. Bapak mau beriman sungguh-sungguh atau mau kafir, ternyata bebas. Tak ada paksaan. Kenapa kita mau beriman? Kenapa kita sedang melaksanakan? Karena kita ingin tetap menjaga kemuliaan sebagai manusia. Dan ketika kita terjerumus kepada keingkaran, maka kita masuk kepada jurang kehinaan. Ada dengan mengikuti petunjuk atau hidup semaunya. Urusan dirinya terserah dia, urusan keluarga terserah dia, urusan masyarakat terserah dia. Tidak ikut petunjuk, padahal harusnya dia makhluk yang mulia, makhluk yang diberikan pilihan. Harusnya orang yang mulia ini memilih hidup sesuai petunjuk Allah. Untuk dirinya dia akan cari apa yang saya lakukan dengan mengikuti petunjuk Allah. Untuk keluarganya bagaimana mengikuti petunjuk Allah. Untuk masyarakatnya, negaranya, dunianya, dia akan tetap dalam kemuliaan kalau rusyd, kalau mengikuti jalan petunjuk. Semua ada pilihan, dan pilihan ini tergantung kita. Maka hati-hati ketika kita salah memilih jalan, maka dia ujungnya yang berbeda. Inilah yang membedakan pilihan. Kalau binatang, tumbuhan yang lain tak diberi pilihan karena tak ada ancaman dan tak ada ini. Tapi karena kita menjadi makhluk mukhayyar, kita diberi pilihan. Mau hidup mulia atau hina. Kita harus letakkan ini. Kita mau hidup mulia dengan konsep penciptaan yang memang kita dalam kemuliaan, atau kita hidup hina. Jadi itu kita bisa menilai, bisa ngeceklis dari sekarang. Benarkah kita makhluk mulia yang benar-benar memilih kemuliaan, atau justru kita makhluk mulia yang
tugasnya memandikan mayat di Fatimah. Dia imam masjid di Pontianak. Jadi kalau ada mayat yang meninggal di Fatimah, dia telepon, dia datang. Waktu itu sambil menunggu, setelah beres memandikan beliau, saya menunggu yang lain yang belum datang. Katanya, selama Bapak bertugas di sini, di mana keadaan orang yang Bapak mandikan? Yang dimandikan bukan orang yang sama saja, semua agama di sini. Kalau yang mati dia dimandikan. Ada yang kemudian ketika matinya begitu bersih, tenang sekali. Ada yang terbelalak terus, berbeda. Padahal mungkin saja kehidupannya sepertinya sama, tapi ternyata perbedaannya dia sedang turun pada tangga keimanan. Ini aja saya sadarkan di maghrib ini. Mulailah mengkaji dan mengaji diri kita. Kita apakah ada di tanda kemuliaan manusia? Karena kemuliaan standar saat penciptaan adalah ketika dia bersih dari segala dosa. Fitrah itu kemuliaan standar. Jadi kalau bapak-bapak ini ke akhirat tanpa dosa, walaupun tanpa pahala, masuk surga. Karena anak-anak kita yang meninggal waktu kecil sebelum balik, dia di surga. Jadi bapak-bapak kalau dulu meninggalnya pas waktu kecil, bapak-bapak itu di surga. Sekarang kan nggak bisa, udah lewat. Sekarang dua pilihan, mau minimal yang standar atau terus naik menjadi orang-orang yang kalau dalam surat 9 ayat 112, at-taibun, orang-orang yang selalu bertobat. Ini adalah standar ketika dia kalau bertobat kemudian mati saat semua dosanya dihapuskan, dia ke surga. Asal pas tobat mati. Pas dihapus, karena manusia itu memang begitu. Tobat sekarang, besok buat lagi. Kalau yang belum kondisi sedikit, makanya ketika seseorang bertobat, maka bertobatlah setiap saat. Bertobat setiap saat, istighfar terus supaya apa? Pas mati sedang bertobat. Islam. Walaupun amalnya memang gak diterima semua, misalkan sholat kita, saya sangat miris dengan satu hadis, ada satu orang 60 sholat, tak diterima satu pun sholatnya. Coba perbaiki sholat, katakan ya Allah, ini yang kau mau sholat. Tapi ternyata kita tak bisa sesungguh-sungguh sholat yang kita yakin sholat diterima. Bayangkan 60 tahun sholat, satu pun gak diterima. Kurban kita kemarin diterima atau tidak? Saya tersentuh dengan kiai saya yang datang ke Jakarta. Kurban itu bukan menyembelih kambing, bukan menyembelih sapi. Kurban itu benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Bagaimana rasanya menyembelih kambing, menyembelih sapi, tapi jiwa kita sedang ingin dekat kepada Allah. Gimana? Susah sekali rasanya itu. Saya menyembelih kambing, gimana rasanya menyembelih kambing kita dekat dengan Allah? Memang berat bagi orang yang belum benar-benar dia merasakan perintah-perintah Allah. Logis tidak logis, gimana memahaminya? Menyembelih kambing tapi korban niat itu dekat kepada Allah. Bayangkan ibadah-ibadah kita, sedekah kita, apakah benar akan sudah yakin diterima oleh Allah dengan sedekah seperti itu, dengan baca Quran seperti itu, dengan hidup kita seperti ini? Makanya tobat itu penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau saja, ini kalau saja semua amal kita tidak diterima, tapi dosa kita sudah dihapuskan semua, insya Allah masuk kemuliaan standar pertama, yaitu bersih dari dosa. Kalau Rasulullah mengajarkan 100 kali minimal kita beristighfar. Itu Rasulullah bukan mengajarkan lisan, tapi melakukannya 100
masa penetapan Allah. Saya yakin kematian semua tahu pasti terjadi, dan tidak ada yang tahu siapa dia datang tiba-tiba. Dan saat itulah siapa yang benar-benar takwa, takwanya benar, sebenar-benar takwa, maka dia tidak akan pernah bisa mati kecuali pada Islam. Mau mati malam, setengah malam, dia pasti Islam. Kenapa? Hidupnya cara Islam. Dia berdoa, dia wudhu dulu, dia kemudian membaca Al-Fatihah, dia membaca Qul 3 kali, berguru falah 3 kali, berguru 3 kali, kemudian dia tiupkan selalu tiap malam. Mungkin tidur jam 10, namun mungkin nanti jam 3 jam 5. Dia mati dalam keadaan tidur, dia dalam Islam. Mau mati jam 2 jam 3 sedang tahajud. Mau mati pagi dia sedang salat subuh, dia sedang membaca Al-Quran. Mau mati jam pagi dia sedang bekerja karena Allah. Benar-benar dia tahu bahwa itu tugas dari Allah, bukan dari PT. Dia mengajar di sekolah, bukan tugas dari kepala sekolah, tapi yang mana saya di sini Allah. Maka transaksi dengan Allah karena dia tahu mungkin saja mati saat ngajar, dia mati saat apa saja. Ketika di jalan kematian juga mungkin datang, maka dia tahu harus mati dalam keadaan Islam. Kenapa saya tidak sebutkan husnul khotimah? Saya sudah jelaskan husnul khotimah itu rawa. Rawanya kenapa? Karena orang ini kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Orang yang husnul khotimah itu orang yang orangnya adalah yang baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Maka alhamdulillah kalau mati pas sedang buat baik namanya husnul. Tapi ada orang buat baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, pas sedang berbuat buruk dia disebut jawabnya husnul khotimah. Jadi saya sudah jelaskan orang yang mati husnul khotimah atau husnul khotimah, orangnya itu mirip, cuma beda bedanya saja. Makanya peringatannya bukan mati husnul khotimah, tapi mati Islam. Mati sedang melaksanakan perintah Allah, maka jangan sekali-kali meninggalkan waktu-waktu kita kecuali sedang melaksanakan perintah Allah. Sehingga mati kapanpun sebutkan, ya Allah saya bekerja atas perintahmu, saya mengajar perintahmu, saya bersilaturahim, bergaul, apapun yang dilakukan harus kamu taslim kepada Allah dan hilangkan semua yang lain, karena semua yang lain itu tidak punya surga dan tidak punya neraka. Maka transaksi kita dengan Allah inilah namanya taslim, namanya orang yang sedang berserah diri dari Islam. Apapun, dan tidak mungkin kita ada transaksi dengan Allah dalam keburukan. Ya Allah saya mau ngomongin orang sebentar, Bismillah, nah mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Mau mabuk pakai Bismillah, bukan yang hilang pahalanya, tambah dosa itu. Sebelum kita berzina, mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Bukan bagus, itu malah makin jelek. Transaksi dengan Allah agar mati kita Islam dalam keadaan apapun. Karena tak banyak mati dalam ngaji itu. Saya nggak pernah pas ngaji meninggal itu. Belum pengajian dari mulai 2007 sampai sekarang, belum pernah ada yang sedang meninggal selama plak, belum ada. Belum kalau saya itu yang lain. Nah, ada juga yang pengen pas ngaji. Ada pas ngaji pengen mati. Salah juga dia. Tapi kalau benar meninggal pas sedang belajar, menggali ilmu, membaca Quran, dia meninggal maka dia mati syahid. Artinya apa? Saya ngajak sama-sama diri saya juga, mari di bulan yang suci ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini bulan suci, bulan agung. Umat Islam itu punya bulan suci itu, jadi kalau umat Islam bulan sucinya 4, umat Islam bulan sucinya 5. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan. Dan Ramadan ini adalah bulan suci hadiah khusus untuk umat Islam. Makanya tidak, itu 4 saja. Jadi bulan suci yang juga pahala dilipat gandakan, namun dosa pun akan dilipat gandakan. Kalau berbuat dosa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, 4 bulan suci, bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit yang
32. Oh, masih cukup. Perjalanan di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bulan kadang-kadang kan kita disuruh puasa puasa juga masalah juga dengan negara. Boleh kan kita puasa sebulan selain tanggal 9 kita dari silakan puasa malam. Terus kita berpuasa di saat digunakan dulu. Puasa di bulan Muharram yang paling inti di 9 Muharram ya. Sebenarnya petunjuk yang paling jelas kalau tidak ada yang khusus itu puasa itu, ini saya punya bagiannya. Jadi ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa yang mungkin. Ini puasa pokok, puasa Rasulullah, puasa Nabi Musa, dan puasa Nabi Daud. Nah, Muharram ini awalnya puasa dari umat Yahudi, tapi kemudian harus mendapat lebih di awal ataupun akan masyarakat. Kalau yang tiga ini, puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, dan Daud, sisa kita nggak puasa, ternyata tinggal sekitar 10 hari saja berbulan. Kalau mau jauh puasa, itulah. Yang lain itu bonus saja, 8-9 itu bonus. Yang kemarin 9 aja itu bonus besar. Karena ibadah puasa yang benar-benar terus setiap saat. Sekali lagi kan ada sholat yang setiap hari ada yang bonus, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu bonus. Dan bonus terbesar itu sholat Idul Adha. Tapi orang kadang tidak memahami bahwa Idul Adha itu lebih utama daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri untuk dirinya, Idul Adha untuk kemakmuran masyarakat. Maka kalaupun mau, memang tidak ada syariat yang langsung ya. Ya tadi Daud dengan yang lebih dengan ini dipirangkan. Itu seminggu 2 kali aja berpuasa. Kalau saya dari Senin, Rabu, Kamis. Kenapa Senin Rabu? Ada tahu Kamis. Nah, Senin Kamis. Jumat libur, Sabtu. Sabtu. Ketika Daud lagi. Ahad libur. Karena Daudnya ke Senin. Jadi ternyata yang tidak puasa adalah hari Selasa, Jumat, dan Ahad. 3 hari tidak puasa, 4 hari puasa. Nanti kalau pas tanggal 9 dan 8-nya itu akan masuk di salah satu ini biasa. Itu bonus saja. Bonus yang diberikan kalau puasa-puasa yang hadiahnya lebih besar, tetapi bagi bonus itu kan bagi yang kerja ya, bagi yang puasa. Ini puasa Senin Kamis ini nggak pernah. Puasa ini nggak pernah, mau bonusnya saja. Gaji ke-13 nggak mungkin dikasih kepada orang yang tidak bekerja selama 12 bulan. Orang ngejar bonus, tapi tak pokok di puasanya. Saya hanya berkali, wah ini puasa bonus itu jadi biasa saja. Kenapa? Udah biasa. Dapat bonus itu normal. Kenapa? Udah kerja 12 bulan. Saya nggak pernah dapat gaji 13. Ya memang nggak ikut di PNS. Jadi yang sholat Idul Fitri itu ada bonusnya. Bagi siapa? Yang sholat tiap hari. Yang sholat umatnya ikut, sholat duhur, asar. Ini sholatnya ikutnya Idul Fitri saja. Ini orang aneh sebetulnya. Aneh pengen dapat bonus kok tinggal ada urutannya. Ya. Jadi Ustaz juga apalagi ketua pondok pesantren ya harus jelas juga urutannya dengan macamnya Soekarno kan. Paham ya? Silakan. Tapi kalau yang lain aturannya Daud, Senin Kamis itu nabi-nabi. Yang hebat Nabi Daud, istrinya itu raja. Istrinya berapa? Berapa istrinya? 100. Bayangkan, karena zaman itu laki-laki itu dibunuh-bunuh, zaman Nabi Ibrahim dibunuh, zaman Nabi Musa dibunuh, perempuan itu banyak karena semua laki-laki lahir zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa dibunuh. Di Daud 100, raja, tidak usah kerja, makan tinggal makan, bisa sahur Daud, sehari sahur, sehari buka. Kita bukan raja, harus kerja, di kulkas kosong terus, harus masak dulu, harus beli, masih saja
nastaghfiruka wa atubu ilaik.